kita yang tersedia. Tapi ya, namun demikian, apa yang disampaikan Pak Edianto tadi itu sebenarnya sudah runut ya. Kalau bicara pengawasan, Deputi Bidang Perkoperasian sebenarnya sudah sebenarnya one step ahead gitu ya. Sudah kita bergerak maju ya. Pengawasan itu kita sudah kerjasama dengan OJK, baik di kurikulum maupun silagu kita bangun bersama gitu ya. Dengan PPATK juga. Artinya kawan-kawan itu malah kalau saya bilang itu sudah agak jenuh dilatih oleh PPATK karena terus menerus gitu ya. Tentu ada leveling ya sudah. Jadi kawan-kawan kalau bicara dengan money laundering itu bagaimana tentang identifikasi maupun mengendusnya lah di bahasa terang itu mereka sudah ahli lah. Namun itu kembali lagi ke undang-undang yang ada untuk lebih kuat lagi untuk pengawas koperasi kita itu harus ada landasan hukum yang kuat gitu kan. Itu nanti mungkin di RUU yang baru mereka baru diberikan satu legasi oleh undang-undang gitu ya. Saat ini kan baru kita penerapan sanksi gitu ya. Pencabutan atau sanksi administratif gitu ya. Tidak belum ada diberikan kewenangan misalkan untuk melakukan penyelidikan gitu ya. Tidak ada sampai itu tugas kepolisian ya. Namun demikian kalau dari segi pengawasan kita juga sebenarnya jumlahnya sangat besar ya. Kurang lebih 1030 data kami itu tentu itu update terus ya. Karena ada namanya penyetaraan di daerah kalau pengawasan itu. Mulai dari pertama gitu ya, muda, madya dan yang utama gitu. Ini semua sudah dilakukan namanya pembekalan atau pelatihan. Namun karena di daerah juga karena ada kebijakan secara nasional untuk memangkas struktural gitu ya. Jadi istilahnya itu kayak fungsi miskin struktural sehingga banyak yang jabatan-jabatan struktural yang dirasionalisasi lah sehingga teman-teman yang struktural secara ini disetarakan ya, ada penyetaraan untuk menjadi jabatan fungsional pengawas koperasi. Nah, di daerah ini sekarang pengawas ini mereka artinya sudah mulai memahami tugas dan fungsinya, tapi belum sepenuhnya karena ada juga di daerah itu pengawas itu merangkap subkor gitu ya. Subkor itu adalah subkoordinator dari kegiatan gitu ya. Ini masih kendala, belum sepenuhnya melaksanakan tugas fungsinya sebagai pengawas. Dan itu ada di kami semua tentang pejabat fungsional pengawas itu ada di pusat Kementerian Koperasi untuk tim penilai angka kreditnya gitu ya. Nanti kami selain itu pengembangan SDM koperasi juga pengembangan SDM jabatan fungsional gitu ya. Itu kaitan dengan tema atau sub yang ada di depan kita di belakang saya ini dalam kegiatan ini. Namun demikian, tentu kita diskusi yang lain tadi Pak Adianto sudah menyampaikan tentang RUU gitu ya. Bukan berita yang menarik gitu ya. Kalau di teman-teman itu kan ada namanya bad news, ada good news gitu ya. Iya. Ya. Jadi kaitan dengan mungkin saya juga disampaikan Pak Deputi kemarin bahwa dengan diluncurkannya, diterbitkannya peraturan Menteri 08 itu ya tentang usaha simpan pinjam koperasi itu memang saya sudah duga karena bukan saya berarti di dalam itu tidak sejalan ya, mohon dicatat, tapi dalam forum-forum diskusi memang itu yang saya selalu utarakan di kawan-kawan bahwa kita harus bersiap-siap itu menghadapi arus balik ya, semacam protes lah kalau bahasa terangnya atau gugatan dari teman-teman gerakan. Kenapa? Koperasi kita kalau kita bedah ke dalam memang tidak jauh dari nama Semenda itu. Figur
dan ketokohan dan figur itu dan sistem memang itu tidak bisa pengembangan koperasi. Kenapa? Saya sebagai di samping aktif di kantor, saya aktif di gerakan. Saya memahami gitu ya. Kenapa? Untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi dari awal itu harus memang orang figur dan ketokohan. Kenapa? Dia harus mengorbankan keluarganya. Dia itu harus sebenarnya sudah selesai dengan dunianya dulu. Artinya secara ekonomi dia sudah ada agak mapan. Kalau itu dimulai dari yang susah Pak. Kenapa? Dia harus meninggalkan keluarganya untuk meletakkan fondasi pengembangan koperasi itu. Sehingga apa? Ini ada konsekuensinya yang mereka di kemudian hari karena apa? Merasa sebagai pendiri, gitu ya, sebagai perintis dan mewariskannya ke keluarganya, kecenderungannya, gitu ya. Nah ini tentu kita tidak harapkan dengan peraturan yang baru itu. Semanda itu memang dari dulu juga sudah ada. Di peraturan-peraturan yang disampaikan Pak Ediat ini sudah ada, cuman tidak ada reaksi dulu. Kenapa? Kementerian Koperasi tidak menegakkan aturan itu, hanya dibuat peraturan tapi tidak ditegakkan. Jadi seolah-olah dimaklumi gitu ya. Nah, namun saat ini Pak Deputi kita kan kencang nih, ya, tentang urusan tadi itu, urusan yang Semenda di kementerian juga Pak Menteri juga kencang. Yang berkaitan dengan kekeluargaan di kementerian gitu ya, udah dipindah-pindahin gitu ya, biar tidak ada hubungan keluarga dalam satu unit gitu ya. Itu juga di koperasi seharusnya begitu, karena apa? Dia itu lembaga bisnis, entitas bisnis gitu ya, tentu dikelola dengan profesional. Nah, itu kaitan itu pasti nanti kita sudah punya tools gitu ya untuk atau punya jawaban tentang itu. Yang kedua, yang paling mendasar lagi serangan itu tentu permodalan koperasi nanti. Permodalan. Karena apa? Di situ kalau tidak salah di Permen 8 itu, biar tidak salah kutip, nanti saya serahkan kawan-kawan, saya kebetulan ada di sini. Itu yang untuk primer kabupaten itu 500 juta minimal. Yang selama ini kan cuma 15 juta. Ya. Itu kan kenaikannya berapa ratus persen gitu ya. Iya. Nah, ini sudah tentu menjadi ketetapan. Kami juga harus seirama untuk bagaimana menjelaskan ini. Penjelasannya sederhana sebenarnya, bahwa ini koperasi simpan pinjam itu kan termasuk dia risiko tinggi gitu ya, dan juga ini sektor keuangan gitu. Jadi bagaimana untuk mengembangkan sektor keuangan tentu butuh permodalan. Nanti ada pertanyaannya nanti dari masyarakat gitu ya. Untuk modalnya itu kan susah untuk mendapatkan 500 juta gitu ya. Cenderungnya juga ada pertanyaan berbalik, kok ada undang-undang cipta kerja tentang kemudahan kok dipersulit? Enggak, itu hal yang berbeda. Karena apa? Tentu kalau kemudahan yang dimaksud dengan undang-undang cipta kerja itu adalah kemudahan pendirian koperasinya gitu ya. Nah ini tentang untuk pengelolaan simpan pinjam, tentu harus menyiapkan modal awal gitu ya. Bagaimana pembukaan permodalannya? Tentu kalau dibaca di sini didalamin lagi, biar terhindar dari ada kapitalisasi modal di sini, maksudnya ada kapitalis masuk ya, yang punya uang sudah diatur di sini. 20% hanya boleh anggota itu memberikan kontribusi gitu ya. Tidak bisa dibebaskan. Kalau nanti kita dibebaskan dia untuk 500 juta, bisa aja dipegang 2 orang Pak, terus selesai. Artinya unsur tadi apa nilai-nilai dasar, nilai-nilai perkoperasinya akan hilang. Ya, jadi padat orang ya, jadi padat modal jadinya kan nanti. Ya dimaksimalkan hanya 20%, bisa masing-masing anggota berkontribusi di luar simpanan pokoknya, simpanan wajibnya ya untuk pembukaan. Jadi ini isu 2 yang memang mungkin nanti Humas juga akan harus kerja keras. Kerja keras, benar Pak. Karena apa? Ini isu ini memang saya sudah lontarkan kebetulan di forum-forum internal. Ketika kita membahas ini, sudah saya sampaikan hati-hati dengan isu yang 2 ini. Kenapa? Di koperasi itu sesuai dengan asasnya kekeluargaan, sudah terbangun kekeluargaan gitu ya. Ya, kekeluargaan di situ. Yang kedua isu permodalan gitu ya. Karena apa?
memandang tentunya kalau dilihat dari sudut pandang gerakan ya, kan Indonesia ini sangat luas gitu ya, belum tentu untuk 500 juta itu di Papua bisa dikumpulkan ya, tapi kalau memang di daerah-daerah di perkotaan tentu lebih gampang gitu ya. Tapi niatnya tentu bagaimana kita menghadirkan koperasi itu dikelola sebagai entitas bisnis, koperasi yang tentu bukan dikelola sambilan gitu ya. Dan juga bisa sebenarnya dengan mudah diatasi itu dengan meleburkan diri Pak, atau melakukan amalgamasi dengan koperasi-koperasi yang kecil gitu ya. Jadi cukup beberapa koperasi tapi besar anggotanya gitu. Itu mungkin alternatif kalau mau bentuk koperasi. Tapi Pak Deputi menyampaikan kalau memang tidak ada modal seperti ya jangan berkoperasi ya, bisa dengan kelompok-kelompok semacam arisan gitu ya, cukup gitu ya. Jangan membuat badan hukum itu kalau belum bisa punya modal sebanyak itu gitu. Baru yang berikutnya itu tentang peraturan Menteri 08 tentang usaha simpan pinjam koperasi. Nah, tentu kaitan dengan di Deputi Perkoperasian saat ini ada 5 ya asisten deputi ya Pak Yus ya. Satu itu untuk pembaruan ya dan kemitraan ya sekarang kemitraan. Yang kedua itu ada pembiayaan ya, pembiayaan dan pelindungan, ganti-ganti namanya. Sebelumnya pembiayaan dan penjaminan gitu ya. Apa itu juga berubah dari tadinya kemitraan ya dan sama apa ya, pembaruan sebelumnya. Iya, pembaruan dan kemitraan sebelumnya belum itu kan ya, kemarin dilantik kan gara-gara berubah dikit gitu ya. Itulah ya, baru ada juga yang baru kelembagaan dan tata kelola koperasi. Sebenarnya tata kelola ini menjadi kunci ya, kunci di samping yang lain tentu supporting, ini kuncinya bagaimana koperasi itu tata kelolanya yang baik gitu ya, GCG, good governance, kooperatif gitu ya, good cooperative governance maksud saya. Jadi harus memang tata kelola yang baik dan benar gitu. Untuk membuat tata kelola koperasi yang baik dan tentu harus dirumuskan semua ya, mulai dari namanya standar operasional manajemen, standar operasional prosedur gitu ya, dan bagaimana proses-prosesnya di dalam. Ini harus ada semua di dalamnya termasuk semanda itu gitu ya. Ini yang belum sekarang diterapkan oleh koperasi. Pembagian tugas garisnya itu job description-nya itu kadang nggak jelas gitu ya. Jadi itu harus dituangkan semua semacam SOP gitu ya. Itulah yang kita harapkan bagaimana tata kelola koperasi yang baik dan benar gitu ya. Nah, kalau dengan adanya tata kelola yang baik itu dan benar, tentu yang lain itu hanya mengikuti. Kami deputi di bagian pengembangan SDM tentu kami juga sudah melakukan Pak. Ini mohon dicatat juga karena Pak Menteri selalu mohon maaf menyampaikan bahwa anggaran fungsi pendidikan itu yang ada di Kementerian Koperasi itu belum optimal gitu ya. Pak Menteri belum puas gitu ya. Ini harus kami lakukan, kami akui bahwa kami di Deputi Perkoperasi sebenarnya sudah melakukan reformasi. Saya nggak tahu kawan-kawan di deputi lain gitu ya. Kami sudah melakukan reformasi, kami sudah pelatihannya itu sudah terbatas yang sifatnya dengan IO gitu ya. Kami sudah menitik beratkan itu adalah pendampingan dan magang. Kami ada pendampingan 153 tenaga pendamping, 134 tenaga pendamping kami persiapkan. Dan juga kami akan melakukan program magang. Ini kelihatannya lebih kelihatan hasilnya dibanding pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan IO gitu ya. Dan juga di samping itu kami juga membuat rintisan tentang bagaimana koperasi kedepannya itu menjadi lembaga inkubator terhadap anggotanya. Jadi tenan-tenan atau usaha-usaha, wirausaha atau usaha kecil di anggota koperasi itu. Jadi nanti koperasi itu merangkap sebagai lembaga inkubator. Dan juga kami juga akan mengembangkan juga yang kedepannya gitu. Tadi sudah dilaksanakan yang disampaikan oleh Pak Adianto itu bagaimana yang sudah dilaksanakan. Itu yang sudah kami laksanakan dan kami kerjasama dengan perguruan tinggi ya.
untuk akuntansi kami koperasi kami bekerjasama dengan pusat pengembangan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis UI gitu ya. Bagaimana untuk pengembangan usaha sektor pangan kami bersama dengan IPB. Gitu ya. Artinya menurut kami ini sudah bisa menjawab tuntutan Pak Menteri tentang bagaimana optimalisasi anggaran pusat pendidikan tidak dilaksanakan hanya secara serampangan gitu ya. Tapi ini sudah kami melihat itu, kami susun itu sudah berjenjang gitu ya. Ada kegiatan yang sifatnya umum, yaitu misalkan itu untuk sosialisasi, untuk literasi gitu ya, dan itu untuk level pemula gitu ya, itu koperasi pemula. Dan yang koperasi yang agak berkembang tumbuh dia itu kami intervensi melalui program pendampingan gitu ya. Nah, ada pendampingan kepada koperasi tersebut dan juga ada magang di dalamnya gitu ya. Dan yang untuk lebih advance lagi tentunya kami akan melakukan selanjutnya itu adalah bootcamp Pak. Nanti itu manajer-manajernya kita panggil, kita latih, dan kita suruh mereka membuat semacam bisnis plan yang layak diterapkan di koperasi itu gitu ya, yang benar-benar bisa bukan sekedar angan-angan tapi bisa diwujudkan di koperasinya gitu ya. Sehingga inilah yang kita sentuh itu manajernya bukan pengurus. Pengurus ini sebenarnya banyak yang merangkap ya, kalau di koperasi itu banyak dia punya pekerjaan yang ya atau profesi gitu ya, profesi misalkan dia guru gitu ya, tapi dia pengurus koperasi. Tapi yang benar-benar kita dorong itu ya, kita latih itu adalah untuk meningkatkan kompetensi itu adalah manajer-manajernya gitu ya, karena itulah yang bertanggung jawab penuh bagaimana untuk mengelola memanage koperasi itu gitu ya. Tentu yang lain ini saling bersinergi. Pak Deputi selalu menyampaikan kami tidak boleh itu namanya jalan masing-masing. Ini semua harus menuju adalah 500 koperasi modern gitu ya. Karena itu amanat dari RPJMN itu adalah mewujudkan 500 koperasi modern sampai 2024 dan kontribusi ya terhadap PDB 5,6 ya persen gitu ya. Nah, bagaimana semuanya tidak boleh keluar dari ini. Sehingga memang ada mungkin sebagian dari gerakan atau dinas itu yang kecewa terhadap kami. Karena Pak, banyak mengusulkan pelatihan-pelatihan, kami tidak bisa akomodasi. Karena fokus kami yang target 500 koperasi modern. Tidak boleh keluar dari situ. Sehingga kami arahkan selalu jawab agar dinas itu memanfaatkan dana alokasi khusus yang DAK non fisik yang bisa dibagi ke daerah. Itu variasi. Ada yang dapat kabupaten 300 juta, ada yang 400 juta. Tentu tergantung ada rumus, ada parameter yang dibuat itu termasuk dalamnya luas wilayah, jumlah koperasi binaan di daerah itu gitu ya. Sehingga itulah rumus alokator untuk mendapatkan anggaran fungsi pendidikan DAK non fisik gitu ya. Dan aspek pembiayaan tentu dan pelindungan. Setelah ini kami lakukan intervensi dan koperasi itu masuk, kami sudah punya sifatnya untuk penjaringan juga kami tidak, sebenarnya udah dinas itu sudah kami lampaui gitu ya. Karena tidak lagi, mohon maaf juga dinas mungkin banyak yang berkeluh kesah gitu, kok seolah-olah dinas tidak dilibatkan dalam program koperasi modern gitu ya. Karena kami dengan digitalisasi sekarang itu sepertinya memang sekat-sekat itu bisa dikurangi. Kami sudah membuat pendaftaran di Google Form gitu ya. Secara itu kami sewa open call, siapa yang mau butuh pelatihan dia masuk dalam kategori koperasi modern silakan daftar gitu ya. Tidak perlu lagi dari dinas gitu ya bersurat, sehingga kita lebih fair gitu ya. Jadi terbuka untuk siapa saja koperasi, sehingga itulah yang kami intervensi. Setelah dilakukan oleh PMO kita mengkurasi, itulah yang kita lakukan intervensi pelatihan. Pelatihannya juga kita lakukan ini pembobotan gitu ya. Kita lakukan semacam ada survei gitu ya. Pelatihan apa yang mereka butuhkan, sehingga kita kelompokkan, kita clustering ini kebutuhan pelatihannya, sehingga tidak kita membuat semacam kita top down gitu ya. Kita aja yang buat itu mendeliverynya, pokoknya inilah yang ada menunya, enggak.
Tapi kita benar-benar bottom up, kita minta keinginan-keinginan dari gerakan itu apa yang mereka butuhkan tentang pelatihan. Sehingga tema-tema pelatihan itu banyak, bisa sampai 12 gitu ya. Antara lain misalkan digital, ekspor gitu ya, ada akuntansi gitu ya, ada tata kelola, banyak lah. Sehingga ini kita scoring. Yang kecenderungan banyak itulah yang kita tetapkan menjadi tema pelatihan kita gitu setiap tahun gitu ya. Sehingga muncullah ada kelas akuntansi, ada kelas penyusunan bisnis plan gitu ya, ada kelas ekspor, ada kelas digital gitu ya. Jadi tidak murni lagi seperti yang kurikulum yang dibuat dulu pelatihan perkoperasian, ya itu semua di dalam gitu ya. Kalau dulu kan itu semua Pak, ya kemanapun pelatihan itu yang dibawa gitu. Ya ini enggak, kita sudah robot total gitu ya. Jadi pelatihan kita berdasarkan sesuai dengan permintaan oleh koperasi yang masuk dalam program koperasi modern gitu ya. Begitu juga dari Pak Bagus membuat untuk kemitraan ya. Saat ini bapak-bapak teman-teman dari Perwako kan paham ya, ada berapa program yang segera di launching ya. Misalkan yang makan merah yang di Serdang gitu ya. Ada juga SPWN sih sudah lumayan lah ya. Tidak ada kendala karena itu bisnis ya. Kalau solusi nilai itu bisnis antara Pertamina, partner niaga dengan koperasinya gitu ya. Hanya kita dorong untuk pembantuan pembangunan dari PDB. Tapi yang menjadi mungkin ini juga mungkin dari Perwakop itu mungkin banyak mungkin yang dari gerakan juga akan melihat gitu ya. Belum optimalnya tentang program factory sharing ya, rumah produksi bersama ini. Ya, ada beberapa memang di awal karena di awal mungkin belum secara terorganisasi sehingga tiba-tiba program ini di launching, ada memang di beberapa tempat itu belum optimal gitu ya. Tapi kedepannya seperti Biak Makan Merah dan juga Biak Atsiri di Aceh itu saya lihat potensinya cukup besar. Seperti di Aceh Biak Atsiri yang dikelola koperasi Innova ya, dan sudah menembus pasar ekspor ya. Dan waktu saya ke sana konon katanya oleh Pak Saifullah itu waktu di Jerman itu baru setengah jam produknya habis semua, diborong gitu ya, karena sudah diolah Atsiri menjadi minyak wangi parfum gitu ya, yang kemasannya juga tidak kalah dengan parfum-parfum yang lain gitu, yang dari luar negeri gitu ya. Juga tahun depan gitu ya, ada mungkin beberapa program untuk rumah produksi bersama yang di NTT gitu ya, untuk pengelola rumah potong ya kalau tidak salah, dan turunannya ada juga di Minahasa Utara gitu ya, Sabuk Kelapa yang di Kalimantan Timur, Kartanegara juga gitu ya. Nah itu kira-kira program dari Deputi Perkoperasian secara keseluruhan. Tapi yang utama sebenarnya bagaimana target Deputi Bidang Perkoperasian tadi sampai ke Pak Adi itu, Pak Adianto, belum begitu gaungnya ini untuk RUU ini kan yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh gerakan gitu ya, karena Undang 225 itu kan usianya cukup tua gitu ya, sehingga perlu ada relaksasi terhadap undang-undang ini sehingga koperasi ini lebih lebih diberikan legal standing yang kuat, sehingga apa yang dicita-citakan oleh oleh pendiri bangsa lah kalau saya bilang, Bung Hatta sebagai tokoh ataupun bapak koperasi gitu ya, kemandirian dalam ekonomi ini memang belum sepenuhnya kalau menurut saya. Karena apa? Kita selalu yang bergaung itu ini memang kalau menjelang bulan Juli itu namanya gaung koperasi itu luar biasa gitu ya. Mungkin kalau kita survei dilakukan di ruang-ruang rapat hotel itu banyak bicara tentang koperasi Pak. Itu biasanya menjelang bulan Juli gitu ya, dilakukan gitu. Nah, karena koperasi dianggap soko guru katanya kan, jadi pilar ekonomi gitu ya. Ada 3 pilar sebagaimana kita pahami, yaitu
ya BUMN, swasta, dan koperasi. Tapi kalau pilar ini kan belum sejajar penuh ini ya, belum sejajar penuh gitu yang tiga itu. Makanya koperasi inilah yang kita harapkan jangan hanya sebagai slogan atau kita hanya kita jargon gitu ya. Tapi memang harus saya sampaikan selalu untuk di gerakan koperasi itu tidak bisa kalau orang itu tidak fashionnya di situ. Orang yang tidak masuk koperasi harus menjiwai dulu bagaimana membangun ekonomi gotong royong, ekonomi masyarakat gitu ya. Kalau di dalam jiwanya sendiri tidak ada keikhlasan itu, dan yang berikutnya juga ada kejujuran dan sifat-sifat amanah itu, ya udah koperasi itu nggak akan tumbuh, nggak akan tumbuh. Karena apa? Di koperasi itu pada saat pendiriannya, makanya saya bilang selalu ketika membina di masyarakat itu, untuk membina koperasi itu 5 tahun pertama itu saya bilang bahasa saya itu berdarah-darah. Karena apa? Itu namanya pengurus itu harus bisa meninggalkan kepentingan keluarganya dulu gitu ya. Nah biasanya memang kalau koperasi itu di awal, kalau bahasa saya itu selalu saya gunakan bahasa guyonan. Itu kalau ketika koperasi baru dirintis gitu ya, itu banyak ini Pak, cemoan apalah gitu ya, ataupun banyak kendala. Tapi ketika koperasinya itu sudah punya dana kelolaan di atas 5 miliar Pak, berebut itu jadi anggota, jadi pengurus Pak, berebut. Jadi banyak yang itu jadi pengurus. Sehingga itulah cikal bakal kalau nanti itu misalkan Samarinda ini, mereka merasa apa? Kami kan pendiri gitu ya. Kami kan ini dulu mudah mengorbankan keluarga. Setelah kami jadi begini, masa kami tidak boleh anak kami, adik kami gitu. Itu sebenarnya riwayatnya itu kalau digali Pak. Sehingga mereka teman-teman itu gerakan itu merasa berkeberatan gitu ya. Karena tadi itu historikalnya. Karena pendirian koperasi di awal itu memang berat gitu ya. Sehingga mereka merasa kami kan sudah mengabdikan diri, sudah berjuang, sudah jadi begini, masa keluarga kami tidak boleh di dalam gitu ya. Nah, itu yang dirasakan, dan saya juga merasakan seperti itu gitu ya, karena keaktifan saya di kawan-kawan dengan gerakan. Nah itu kira-kira teman-teman dari Perwakop, gambaran-gambaran yang kondisi tentu yang aktual ya. Aktual itu ada 2 tadi, RUU sama Permen 08. Adapun yang lain-lain saya yakin itu bapak-bapak, teman-teman di Perwakop sudah mengikuti lah bagaimana koperasi modern ini yang sudah dilaksanakan. Tentu kami juga sudah, Pak Deputi juga sudah menyampaikan secara mungkin kriteria sudah paham lah ya. Pak Deputi kemarin kan itu sudah menyederhanakan ya. Dari 3 pilar 11 kriteria Pak Deputi sudah menyederhanakan. Udah cukup 3 aja lah koperasi modern itu. 1, aksesnya ke lembaga pembiayaan. Yang kedua masuk dalam ekosistem digital. Yang ketiga dia terhubung dengan off-taker Pak. Gitu aja. Jadi Pak Deputi tidak perlu lagi baca yang 11 kriteria itu gitu ya. Biar sederhanakan aja itu. Kalau koperasinya sudah digital, koperasinya sudah dapat lembaga dari pembiayaan, dan dia kalau sektor real terhubung dengan off-taker, udahlah kita anggap itu sudah dia modern gitu ya. Ya itu kira-kira teman-teman Perwakop yang bisa saya sampaikan. Tentu nanti kalau ada hal-hal yang lain bisa kita sama-sama diskusi gitu ya. Mungkin kalau yang kurang saya bisa ditambah Pak Wisnu gitu ya. Ya kalau lebih kita kurangi, kalau yang kurang kita tambahin gitu ya. Mungkin ada juga kan keselio lidah saya salah sampaikan gitu ya. Itu bahaya juga nanti kalau dikutip. Tapi yang secara umum itu yang aktual ya, isu aktual di Kementerian Koperasi, biarpun memang kalau Kementerian Koperasi yang misalkan tadi Adianto, kalau tentang prestasi memang tidak banyak diberitakan gitu ya. Tapi kalau ada yang masalah sedikit, wah langsung gitu ya. Sampai orang sekampung tahu. Nah, tapi kalau misalkan kalau sedang ada di masjid itu nggak ada yang tahu. Gitu ya. Ya, artinya tapi kalau ada nilai sedikit gitu, itulah yang membuat kehancuran di kementerian kita itu Pak. Itu mungkin Pak
Pak Besi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Pak Yusuf ada yang mau sampaikan atau kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Dibuka dulu kali Pak. Ya. Oh, dibuka dulu. Baik, Pak pembawa acara ya, lupa saya udah ingatkan Pak Isnu. Ini acara kita sore hari ini. Yang pertama tentu kita perlu sama-sama berdoa supaya ini dapat keberkahan ya. Utamanya itu Pak. Yang kedua kita luruskan niat kita di sini. Bahwa niat kita semata-mata samping tolabul ilmi, ya, untuk ilmu. Yang kedua ya silaturahim. Dan yang ketiga ya untuk membangun republik ini ya. Biarpun saya cuil, nggak apa-apa Pak. Kalau kita, mohon maaf, sebagai saya seorang muslim ya, mohon maaf kalau saudara saya lain ada muslim. Bagaimana kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim gitu ya, ketika mau dibakar gitu ya, ada seorang burung pipi bawa air gitu ya, ditertawain sama cicak, makanya cicak itu halal dibunuh gara-gara itu Pak, karena ditertawain. Apa yang ente, saya cuy bisa memadamkan api sebegitu besar gitu. Tapi kata si itu burung pipi kan sederhana. Memang saya tahu saya nggak bisa memadamkan itu api gitu ya. Tapi nanti ketika bertemu dengan Allah, saya sudah berkontribusi, gitu aja kan Pak. Gitu. Nah ini juga kita niatkan begitu, biar sekecil apa kita niatkan ini untuk kita membangun republik ini sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu mungkin dengan mengucapkan Bismillah, izin kita sama-sama buka acara kita ini, acara silaturahim lah dengan Perwakop ya. Kalau judul di atas itu kurang pas. Ya silaturahim dengan Perwakop dan Humas Kementerian Koperasi dan UKM secara resmi. Saya nyatakan dibuka. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.